Pengertian dan dasar umum. Hak cipta. Hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap. Atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar perlindungan hak cipta. Dasar undang-undang yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU Hak Cipta yang terbaru, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya, khususnya mengenai definisi dan aturan dasar terkait hak cipta masih sama. Namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek-aspek sebelumnya yang belum tercangkup dalam undang-undang yang sama. Poin-poin tersebut adalah: yang pertama, perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengendalian, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana. Yang ketiga, pengolahan tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan atau pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya. Yang keempat, hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Yang kelima, Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pemerintahan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti. Yang ketujuh, pencipta dan atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. Yang ke-8, lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. Dan yang terakhir, penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tata cara penulisan dokumen permohonan hak cipta. Format dokumen hak cipta. Dokumen permohonan hak cipta dapat terbagi ke dalam 4 bagian pokok, yaitu yang pertama, permohonan pendaftaran ciptaan, merupakan form resmi dari Direktur Jenderal HKI yang di dalamnya memuat identitas pencipta, pemegang hak cipta, kuasa, jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan, tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di Indonesia, dan uraian ciptaan secara singkat. Lembar permohonan pendaftaran ciptaan tidak boleh lebih dari 1 halaman. Yang kedua, surat pengalihan hak cipta merupakan form yang di dalamnya memuat nama terang dan alamat pencipta, nama terang dan alamat pemegang hak cipta, dan pernyataan berupa pengalihan atas ciptaannya yang akan didaftarkan. Lembar pengalihan hak cipta tidak boleh lebih dari 1 halaman dan semua pencipta wajib tanda tangan pada lembar tersebut. Yang ketiga, surat pernyataan merupakan form yang di dalamnya memuat nama terang dan nama alamat pemegang hak cipta, jenis ciptaan, dan judul. Dan pernyataan berupa karya yang didaftarkan tidak pernah atau tidak sedang dalam sengketa pidana dan atau perdata di peradilan. Yang keempat, lampiran merupakan dokumen pelengkap yang terdiri atas fotokopi KTP semua pencipta atau jika lebih dari 1 pencipta, uraian penjelas dari produk ciptaan dan ciptaan yang didaftarkan berupa buku karya tulis naskah dilampirkan sebanyak 3 rangkap cetakan dan dalam bentuk CD sebanyak 2 keping.
lagu dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan. Program komputer dilampirkan sebanyak 3 rangkap dalam bentuk CD plus manual book sebanyak 3 rangkap cetakan. Seni, gambar, lukisan, atau karakter dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan minimal ukuran 3R atau postcard. Alat peraga untuk pendidikan dilampirkan sebanyak 3 rangkap alat atau 6 rangkap foto minimal ukuran 3R plus petunjuk cara penggunaannya. Berikut akan dijelaskan masing-masing bagian dari dokumen permohonan hak cipta yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI. Surat permohonan pendaftaran ciptaan. Surat permohonan pendaftaran ciptaan disusun sesuai form resmi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pengisian selanjutnya adalah pemegang hak cipta. Untuk perguruan tinggi, pemegang hak cipta dilimpahkan kepada Ketua LPPM. Selanjutnya adalah pengisian pada form jenis dari judul ciptaan yang akan didaftarkan atau dimohonkan. Setelah mengisi pada form jenis dari judul ciptaan yang akan didaftarkan atau dimohonkan, dilanjutkan dengan mengisi tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di Indonesia dan uraian ciptaan secara singkat. Surat permohonan pendaftaran ciptaan disusun tidak boleh lebih dari 1 halaman, lengkap diisi sesuai dengan petunjuk di atas dan ditandatangani bermaterai 6.000 oleh Ketua LPPM. Lampiran wajib yang harus disiapkan oleh pemohon saat mendaftarkan hak cipta adalah fotokopi KTP semua pencipta atau jika lebih dari 1 pencipta, uraian penjelas dari produk ciptaan dan ciptaan yang akan didaftarkan berupa yang pertama, buku, karya tulis, naskah dilampirkan sebanyak 3 rangkap cetakan dan dalam bentuk CD sebanyak 2 keping. Yang kedua, lagu dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan lirik plus partitur. Yang ketiga, program komputer dilampirkan sebanyak 3 rangkap dalam bentuk CD plus manual book sebanyak 3 rangkap cetakan. Seni, yang merupakan gambar, lukis, atau karakter, dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan minimal ukuran 3R atau postcard. Yang kelima, alat peraga untuk pendidikan dilampirkan sebanyak 3 rangkap alat atau 6 rangkap foto minimal ukuran 3R plus petunjuk cara penggunaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.